Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita layak bersyukur pada saat malam hari ini, yang mana di malam yang ke-7 ini kita masih senantiasa boleh ada di rumah Tuhan ini. Dan saya juga boleh menyapa sedang jemaat yang ada di rumah. Biarlah di malam yang ke-7 ini sedang jemaat juga yang ada di rumah boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai segenap kehidupan kita. Yang kita merasa rendah walaupun kita di rumah, kita percaya kuasa Tuhan yang ada di sini mengalir juga di rumah Anda. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu kita mau serahkan kehidupan kita mau serahkan ibadah kita secara khusus pada saat malam hari ini. Nanti di akhir pujian kita undang ibu hambanya, ibu gembala kita untuk memimpin ibadah kita ini dari awal, pertengahan hingga berakhir acara ini. Biar kuasa pengurapan Roh Kudus di malam yang ke-7 ini kita boleh merasakan lebih lagi untuk tercurah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku mengalir dalamku. Haleluya Tuhan. Kami merasakan Tuhan aliran kuasa Roh Kudus Tuhan mengalir di setiap kehidupan kami. Biarlah pimpinan Roh-Mu yang senantiasa mengurapi hati kami pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita ada pujian ini yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhi. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu. Buka hatimu, jamaah. Buka hati, jamaahku, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu. Hidup oleh anugerah-Mu, hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Katakan buka hati, buka
yang sudah menuntun memelihara kami berada Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Kemarin kami puji ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau masih layakan kami boleh datang ke depan-Mu. Kami boleh mempersiapkan diri kami. Kami boleh memutar hati kami Tuhan. Menerima semua janji Tuhan dalam kehidupan kami. Lebih dahulu Tuhan Engkau putuskan kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu untuk mengukus kami Tuhan. Agar kami layak menerima janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu apa yang baik tanpa kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Sebabnya Tuhan kami rindu dan haus Tuhan untuk menerima janji-Mu. Bila kami janji-Mu Tuhan bagi kami seluruh sedang jemaat-Mu. Dan hadir pada saat ini Bapa yang baik. Dan juga saudara-saudara kami yang tidak ada Bapa hadir Tuhan. Di rumah masing-masing Tuhan Engkau rawat mereka Tuhan. Engkau tolong mereka Bapa yang baik. Jaga hidup mereka agar mereka juga boleh rindu dan haus untuk boleh menerima janji, untuk menerima kuasa Roh-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau Tuhan hibur mereka Bapa yang baik. Angkat mereka dari segala kelemahan mereka Bapa. Kami percaya dalam doa kami. Seluruh sidang jemaat-Mu Bapa yang terang dilawat oleh kuasa Roh-Mu, dilawat oleh kuasa firman-Mu malam-malam ini. Marilah Tuhan Engkau bekerja lewat sambutan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengambil alih seluruh kehidupan kami. Kami percaya malam hari ini nyatakan kuasa-Mu menjaga dan mendalamkan kuasa Roh-Mu malam hari ini bagi kami. Semua Tuhan, bagi Tuhan kami hadir malam hari ini. Semua keadaan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Engkau pakai Tuhan dengan penuh sukacita. Membangun keluarga semua dan sebagai saudara. Engkau Tuhan menuliskan dan bangun. Engkau dak yang bangun dari setiap pujian yang dipersiapkan pada kami alami Tuhan. Sukacita dan kami rasakan hadirat-Mu hari Tuhan. Semuanya kami boleh dijawab oleh Tuhan. Juga Tuhan, oleh-Mu Tuhan. Sebagai pemain musik Tuhan, Engkau merapi, berikan sukacita untuk boleh melayani Tuhan. Sehingga penuhlah sukacita kami untuk memuliakan Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Juga hamba-Mu yang mau melayani kami saat malam hari ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa guru kami, kabulkan. Engkau kuduskan nama-Mu untuk mengukus apa-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan Allah saat malam hari ini berkuasa untuk merubah segala sikap hati kami. Sehingga kehidupan keseharian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap perkataan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan penuh dengan sukacita untuk tetap Tuhan rindu dan haus kepada Allah. Untuk tetap kami boleh bergaul dengan Tuhan. Semuanya Tuhan, pelayanan kami malam hari ini boleh Tuhan menjadi kesukaan dan keberkahan kami. Boleh Tuhan menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Awal pertengahan ibadah kami Tuhan sampai berakhirnya. Kiranya kuasa Roh-Mu yang bekerja. Kiranya kuasa Roh-Mu mengurapi kami. Hati kami saat ini kami buka Tuhan. Untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan malam hari ini. Untuk mengantarkan kami untuk menerima janji Tuhan. Kenapa Tuhan janji-Mu
kasih bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan memberikan persembahan kita yang boleh kita pergunakan buat di hari yang ke-50 yang boleh akan kita lakukan di hari Pentakosta nanti. Sembari kita menjalankan persembahan kita angkat lagu pujian yang berkata, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Haleluya. Seperti air yang mengalir di hatiku, katakan Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir saat ini Dia menjamah hatiku. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa malam saya mencoba ambil sebuah kalimat dari setiap firman yang saya dengarkan. Antara lain, Roh Allah diam di dalam orang percaya. Kemudian Bapak Sintua kita
Situmorang menyampaikan, mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Dan tadi malam kalau tidak salah, tujuan iman ialah keselamatan jiwa. Puji Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan coba ambil satu judul, Roh Kudus akan memperlengkapi orang-orang kudus dengan hikmat. Roh Kudus akan memperlengkapi orang-orang kudus dengan hikmat. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Orang kudus karena dikuduskan oleh Yesus Kristus di dalam darahnya. Orang kudus oleh karena Tuhan sudah memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Sehingga sebagai orang-orang kudus kita diperlengkapi dengan hikmat. Buat apa hikmat, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan? Hikmat itu lebih berharga daripada permata apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. Itulah pentingnya hikmat. Dan hikmat ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia, bersumber dari Allah. Bersumber dari Allah. Dunia ini tidak akan sanggup menyamai hikmat daripada Allah. Jadi artinya orang-orang Kristen yang mempunyai hikmat dari Allah setingkat lebih tinggi pengetahuannya daripada orang-orang dunia ini, bagaimanapun keahliannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita buka surat Yakobus pasal 1 ayat 5 bagian A. Saya akan bacakan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah. Tolong dibuka Alkitabnya dan perhatikan Yakobus 1 ayat yang kelima bagian A, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah sumber dari segala hikmat. Dan Roh Kudus akan mengaruniakan hikmat kepada orang-orang kudus. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Allah pernah berkata kepada Salomo, mintalah apa yang kau kehendaki yang akan kuberikan kepadamu. Demikian kata Allah kepada Salomo. Oleh karena hubungan Allah dengan Salomo begitu akrab, begitu baik, yang sudah didasari dengan persekutuan ayahnya Daud dengan Allah. Dan Salomo, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak meminta harta kekayaan sebagaimana mungkin sudah sering kita baca atau sering kita dengarkan. Tetapi yang diminta oleh Salomo adalah hikmat untuk memimpin bangsa yang besar itu. Lalu Allah berkata, sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, hikmat yang akan kita pelajari pada malam hari ini sebagai umat Kristiani, umat Kristen, umat Pentakosta adalah supaya kita
mempunyai hikmat tentang panggilan kita atau panggilan kekristenan di dalam kehidupan kita. Allah sudah memanggil kita di dalam Yesus Kristus. Dan untuk apa kita dipanggil, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan? Yang pertama, hikmat tentang panggilan Kristen. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Dan nanti boleh saudara baca di rumah, atau yang di rumah silakan dibaca. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Panggilan kekristenan yang datang kepada kita, kita dipanggil untuk hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Petrus berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Kekudusan ini sangat perlu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Melihat dalam arti secara rohani, dapat melihat, memandang kepada Allah. Secara rohani ada hubungan antara kita dengan Allah. Tanpa kekudusan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, maka hubungan kita dengan Allah akan terputus. Terputus oleh apa? Janganlah dulu kita bicara dosa. Terputus oleh keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan segala macam. Atau melupakan Tuhan. Tentunya, dikala kita melupakan Tuhan, hubungan kita terhadap Dia akan terputus. Nah, kita dipanggil untuk hidup kudus, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sepanjang hari, sepanjang waktu. Nah, kadang-kadang orang agak salah mengertikan kekudusan ini. Seringkali orang berkata, mana mungkin saya bisa hidup kudus, masih hidup di atas dunia ini. Masih banyak ini dan itu yang menggoda, yang mengganggu, yang segala macam. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengatasi segala godaan, cobaan, dan tantangan, rintangan. Itulah gunanya dikala kita diurapi dengan Roh Kudus, sehingga kita dapat singkirkan semua akan rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Sehingga tidak ada alasan bagi kita tidak hidup kudus, atau tidak ada alasan bagi kita hidup tidak kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata, di dalam segala sesuatu lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Seolah-olah untuk Tuhan. Berarti kita bekerja, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, semuanya fokus kepada Tuhan. Nah, yang kedua dari bagian yang pertama ini, kita dipanggil untuk bersekutu. Kita tahu bersekutu itu adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Bersekutu itu adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Tidak ada dikatakan Kristen tanpa persekutuan. Sekalipun di luar sana pernah terdengar, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih nama Tuhan, kekristenan itu bisa dijalankan seorang diri. Tetapi mungkin pengetahuan saya atau pemahaman saya belum sampai ke sana. Yang saya pahami bahwa kekristenan itu dipanggil untuk bersekutu. Bersekutu dengan apa dan dengan siapa, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan? Tentu sekali, pertama-tama kita bersekutu dengan
anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Itu sering kita lakukan di dalam perjamuan kudus, dikala kita makan roti dan minum anggur yang merupakan tubuh dan darah Kristus. Di sanalah kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, kemudian persekutuan dengan penderitaannya. Persekutuan dengan penderitaan Yesus, maksudnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tahu apa yang Yesus sudah alami di atas dunia ini. Selama pelayanannya dia dicurangi, selama pelayanannya dia dihujat, selama pelayanannya dia dicuekin. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, dia harus menderita sengsara dan mati di Bukit Kalvari. Kita harus masuk dalam persekutuan penderitaannya. Maksudnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, bahwa mengikut Yesus bukan hanya percaya saja, tetapi kita juga harus turut menderita. Kenapa harus menderita Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan? Karena kita tidak sepaham dengan dunia, karena kita tidak seturut dengan dunia. Itu baru hal yang paling ringan. Dan di tahap berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, suatu saat kita akan diperhadapkan dengan persoalan kesulitan oleh karena mengikut Yesus. Apakah kita tetap mampu di dalam persekutuan dengan penderitaannya, atau kita menyangkal? Dan pada akhir zaman dikatakan, akan datang orang membawa nama Tuhan. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, pengajaran yang cenderung digandrungi orang adalah ketika khotbah yang disampaikan adalah khotbah yang memberkati dengan materi, khotbah yang penuh dengan kesenangan, khotbah yang penuh dengan sukacita. Di sana tidak ada penderitaan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Dan banyak orang datang ke sana. Takutnya ketika dia diperhadapkan kepada penderitaan, ketika dia diajak bersekutu dengan penderitaan Kristus, maka dia akan lari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk bersekutu dalam penderitaan anaknya. Dan kemudian persekutuan dengan umatnya. Persekutuan dengan umatnya ini mungkin kita anggap, saudaraku, enteng-enteng saja. Yang penting datang ke gereja beribadah. Kalau hanya sebatas datang pulang bukan bersekutu namanya Bapak Ibu Saudaraku. Bersekutu itu ada satu janji, ada satu ikatan, ada satu tujuan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, yang mungkin tidak akan dikatakan setiap hari Minggu atau setiap kebaktian malam, tetapi sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa persekutuan itu adalah kesatuan hati, kesatuan iman, kesatuan tujuan, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saling berbagi kasih, berbagi rasa, satu di dalam penderitaan. Bukan karena Mama Yohana itu kan bukan apa-apa aku, biarinlah dia di situ.
Atau Sintua Jisi Litonga itu kan bukan saudaraku, dia cuma kenal di gereja aja. Nah, bahasa-bahasa seperti ini sering juga kedapatan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam kehidupan kekristenan. Karena apa? Karena tidak ada persekutuan. Padahal diajarkan di dalam persekutuan itu satu dengan lainnya adalah saudara. Saya kutip pujian di buku NTHKBP. Namar haanggi hita sasude dang mardia imbar manang isebe. Nah, itulah arti persekutuan dengan umat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita melihat sebelah kiri, sebelah kanan kita, depan belakang kita, dengan memancarkan kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita, maka pandangan kita kepada saudara kita sebelah kanan sebelah kiri akan mendatangkan kedamaian di hati mereka. Tetapi kalau di hati kita tidak ada damai, kita melihat ke sebelah kanan dengan sinis, ke depan dengan sangar, ke sebelah belakang dengan curiga, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Di sini tidak ada persekutuan. Atau persekutuan pada saat seperti itu adalah persekutuan yang gagal. Bagian C dalam bagian yang pertama ini dipanggil untuk bersaksi. Kita dipanggil untuk bersaksi, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Bersaksi kita pisahkan dengan berkhotbah ya. Bersaksi adalah bagian dari kehidupan seluruh umat Tuhan. Kalau tidak salah pernah saya dengarkan dalam ibadah 10 malam atau dalam mulai dari Kamis sampai beberapa malam kemarin, bersaksi itu tidak harus melalui mulut. Amin. Bersaksi itu tidak harus melalui mulut, tetapi bersaksi itu adalah lebih baik dengan tindakan, perilaku, teladan. Sekalipun kemungkinan kita lihat tidak begitu efektif, tetapi hasilnya justru lebih bagus, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Bersaksi dengan perbuatan, bersaksi dengan kelakuan. Kemanapun saudara melangkah, dimanapun saudara tinggal, maka orang-orang sekeliling saudara akan memberikan nilai kepada saudara. Wah, ini benar-benar Kristen ya. Dari pagi sampai sore kelihatannya damai terus. Jika kita berpapasan, dia selalu lebih dulu menegur. Dan perkataannya lembut sekali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, malah dia yang bersaksi lewat mulut kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Kita hanya bersaksi lewat perilaku, lewat perbuatan. Nah, itulah hikmat tentang panggilan Kristen. Panggilan kekristenan kita itulah hikmat yang harus kita lakukan dalam hidup keseharian kita. Dan kemudian masuk kita kepada bagian yang kedua, hikmat untuk berdoa dan berpuasa. Apakah perlu hikmat dalam berdoa dan berpuasa ini, Bapak Ibu Saudaraku? Ini yang menjadi pertanyaan dalam hidup saya. Selama beberapa kali saya mengikuti ibadah doa puasa, belum pernah muncul pertanyaan seperti yang muncul pada beberapa waktu yang lalu. Nah,
Di dalam doa dan puasa ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ada puasa secara berkelompok, ada puasa secara pribadi. Kita sering dengarkan penduduk kota Niniwe berpuasa 3 hari 3 malam. Karena apa? Ada tujuan. Puasa itu bukan untuk gagah-gagahan atau uji coba, tetapi karena ada satu tuntutan yang sangat mendesak. 3 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Hanya itu berita yang sampai kepada mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Rajanya memerintahkan kepada seluruh penduduk, bahkan seluruh ternak harus berpuasa 3 hari 3 malam. Itulah puasa secara berkelompok. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita melihat bahwa penduduk Niniwe tidak ada yang berontak. Atau kamulah dulu yang puasa ya, saya tidak kuat, saya penyakit mah. Saya sudah lama mengalami gangguan usus. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Alkitab mencatat semua penduduk Niniwe melakukan puasa. Tetapi di dalam gereja ada anehnya Bapak Ibu Saudaraku. Pemimpin jemaat menyerukan satu perintah, tetapi yang turut serta ada berapa persen kira-kira ya? Ada 99%? Mari kita jawab dalam hati kita. Nah kemudian puasa yang dilakukan oleh Nabi Nehemia ini terjadi ketika ia mendengarkan berita bahwa tembok Yerusalem telah hancur dan binasa. Dia ada di dalam pembuangan Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena pergumulan, oleh karena tembok Yerusalem yang runtuh ini, yang menjadi puing-puing ini, dia harus berpuasa kepada Tuhan. Ada sesuatu menjadi tujuan daripada puasa itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Dan kemudian Daniel juga berpuasa di pembuangan, mengingat bahwa bangsa Israel akan ditawan selama 70 tahun. Daniel berpuasa supaya orang-orang di dalam pembuangan itu jangan memberontak, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Tuhan, lakukanlah kesejahteraan bagi negeri di mana kamu dibuang. Dan Daniel berpuasa secara pribadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk bangsa Israel di dalam pembuangan. Di dalam PB Perjanjian Baru kita melihat apa yang dikatakan Yesus untuk satu penyakit yang didatangkan oleh iblis harus dilakukan dengan doa dan berpuasa. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ini kita baca dulu Kisah 13 ayat 2 dan 3.
Kisah 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dan puasa yang dilakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, untuk satu pengutusan bagi Barnabas dan Saulus yang akan dipakai oleh Allah memberitakan berita keselamatan. Dan kemudian di dalam Kisah 14 ayat 23, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi artinya bahwa puasa itu dilakukan, Bapak Ibu Saudaraku, ada tujuan tertentu, ada hal-hal yang harus dicapai. Jadi selama ini saya mengikuti, mulai dari pemuda saya mengikuti ibadah doa dan puasa, hanya pengarahan saja, seperti hanya tujuan pribadi saja, hanya keinginan pribadi saja. Mungkin dilakukan puasa supaya penghasilannya diberkati Tuhan, atau diadakan puasa supaya semuanya beres, artinya hanya untuk dirinya sendiri. Atau mungkin jarang orang berpuasa untuk melakukan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan melalui pemberitaan firman ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, alangkah baiknya puasa kita besok ada satu momen atau ada satu pergumulan atau ada satu judul yang harus kita puasakan kepada Tuhan, supaya setiap peserta puasa sehati dan sepikir untuk melakukannya. Ada pergumulan, ada beban bersama-sama, sehingga semua turut serta dalam melakukannya. Mungkin puasa yang dilakukan di negeri Niniwe, kalau hanya untuk kerajaannya mungkin tidak semua ikut puasa. Tetapi karena negara itu mau ditunggang balikan, maka semua rakyat bahkan peliharaan ikut berpuasa. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan memberkati kita, dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan bahwa panggilan kita adalah panggilan untuk bersekutu, panggilan untuk hidup kudus, panggilan untuk bersaksi. Kiranya Roh Kudus akan memeteraikan firman ini dalam kehidupan kita, untuk dapat kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita menyembah Tuhan, undang Roh Kudus hadir yang akan mengaruniakan hikmat kepada setiap orang yang merindukannya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Inilah kami Bapa di dalam surga yang merindukan hadirat-Mu, merindukan urapan Roh-Mu ya Tuhan. Setiap pribadi kami datang berlutut menyembah Engkau Bapa di dalam surga. Hanya Engkau harapan jiwa kami yang dapat menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
hadir di sini. Hadir Roh Kudus, dalam sini. Hadirlah Engkau Roh Kudus atas kehidupan kami. Bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa banyaknya Tuhan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Betapa banyaknya pertolongan-Mu Tuhan di dalam hidup kami yang dapat kami nikmati oleh karena anugerah-Mu Bapa di dalam surga. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu oleh karena kebaikan-Mu Bapa, oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh datang di bait-Mu yang kudus ya Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, nama yang dahsyat, nama yang maha mulia, nama yang maha kuasa. Dipuji dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, yang telah memperlengkapi kami Bapa di dalam surga dengan hikmat dan pengertian tentang apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini, apa yang harus kami perbuat di dalam kehidupan hari lepas hari di hadapan Bapa di dalam surga. Bukan saja Bapa di dalam surga untuk pujian daripada dunia ini, tetapi untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Bapa. Begitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya oleh karena Roh Kudus Tuhan, Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya Bapa di dalam surga akan memperlengkapi setiap orang-orang kudus-Mu, akan memperlengkapi setiap umat-umat Tuhan-Mu untuk datang menyembah kepada-Mu, khususnya pada malam hari ini Bapa di dalam surga. Allah kami ada yang baik, Allah yang maha mulia. Inilah kami semuanya Tuhan yang datang pada saat ini. Di hadapan-Mu kami menyembah, di hadapan-Mu kami menyembah Engkau ya Tuhan. Di hadapan-Mu kami bersujud Bapa di dalam surga sebagai rasa hormat kami kepada Engkau ya Tuhan, dan sebagai rasa syukur kami Tuhan atas perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa Tuhan telah memberikan kami kemenangan demi kemenangan,
dan menghadapi dunia ini dengan segala pencobaannya, dengan segala persoalannya. Tetapi Tuhan dengan Roh Kudus memperlengkapi kami Bapa di dalam surga. Sehingga Tuhan malam hari ini Bapa di dalam surga, dimanapun umat-umat-Mu berada, baik di rumah, baik dimanapun Tuhan Yesus, biarlah Engkau perlengkapi semuanya dengan hikmat dari surga, hikmat dari Allah. Tuhan Yesus, kami percaya dan kami sadar Tuhan bahwa memperoleh hikmat itu tidak segampang menengadahkan tangan, tetapi ada proses di dalam kehidupan kami yang harus kami lakukan hari demi hari supaya tidak bertolak belakang dan tidak bertentangan dengan hikmat yang datang daripada Allah. Tentunya kami harus hidup kudus, tentunya kami harus hidup berkenan kepada Allah, tentunya kami harus bersekutu dengan Engkau Bapa di dalam surga. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, perkenankan kami Tuhan untuk senantiasa datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kami, sehingga Tuhan Yesus Kristus Allah kami Tuhan semakin menikmati kebaikan Tuhan, semakin menikmati kuasa Tuhan, semakin menikmati kemenangan dari Tuhan, dan mujizat serta terjadi Bapa di dalam kehidupan umat-umat-Mu Bapa di dalam surga. Kami rindu ya Tuhan Yesus, kami rindu Bapa di dalam surga, semua umat-umat-Mu diberlengkapi dengan hikmat, diberlengkapi dengan hikmat dari surga, sehingga untuk mengatasi Tuhan segala persoalan diperlukan hikmat dari Allah. Mengatasi masalah diperlukan hikmat, berjalan di atas dunia ini diperlukan hikmat. Untuk itu Bapa surgawi, biarlah hikmat daripada-Mu Tuhan ada pada seluruh umat-umat-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan juga hikmat kepada hamba-hamba-Mu untuk melayani sedang jemaat-Mu. Bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu adalah menyampaikan kekayaan Allah kepada sidang jemaat-Mu, supaya sidang jemaat-Mu diperkaya oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, perlengkapi seluruh hamba-hamba-Mu dengan hikmat melayani ya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, supaya pelayanan di dalam gereja ini Bapa di dalam surga menghasilkan buah-buah bertobatan, menghasilkan mujizat, menghasilkan kemuliaan bagi Allah lewat kehidupan umat-umat-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berlengkapi seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan dengan hikmat pelayanan ini Bapa di dalam surga. Bahwa melayani itu adalah merupakan tanggung jawab bagi setiap hamba-hamba-Mu Bapa di dalam surga, yang dituntut kesetiaan di dalam setiap hamba-hamba-Mu dalam pelayanan ini Bapa di dalam surga. Oh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami percaya Bapa di dalam surga, kalau kami merindukan Tuhan sesuatu yang baik daripada Tuhan, kami dulu dari dekat Bapa di dalam surga. Apakah kami Bapa di dalam surga sudah dalam persekutuan dengan Engkau Yesus, sudah dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu, dalam persekutuan dengan
persekutuan yang sejatinya Bapa, persekutuan yang mengandung arti perdamaian, satu tujuan, satu harapan, satu hati. Itulah arti persekutuan dengan umat-Mu Bapa di dalam surga. Haleluya Bapa di dalam surga. Bukan senantiasa datang, duduk diam lalu pulang, tetapi kami boleh berinteraksi di dalam kasih dan damai daripada Tuhan satu dengan yang lain. Kami boleh saling berbagi kasih, saling berbagi damai di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, buat yang Tuhan yang baik. Percaya kami Tuhan akan mujizat-Mu bagi gereja. Percaya kami Tuhan akan rencana-Mu yang indah bagi gereja. Namun Tuhan, rencana-Mu itu Bapa di dalam surga akan terlaksana dikala semua perangkat-perangkat sudah mencapai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami boleh senantiasa Tuhan menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dikala kami boleh datang kepada Engkau saat ini Bapa di surga, kami bersyukur Kau berikan kesempatan bagi kami, kesehatan daripada Tuhan yang Kau berikan, sehingga kami dapat Tuhan menikmati kebaikan-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami dan ucapan syukur kami. Kami nyatakan kepada Tuhan bahwa Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan ingatkan kami senantiasa, siang dan malam Engkau ingatkan kami akan kebaikan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami. Pada kami Tuhan yang singkat ini, biarlah menjadi tumpah yang harum, yang menyenangkan Engkau Bapa. Segala pujian dan penyembahan kami Tuhan, bahkan firman-Mu yang sudah berkumandang di Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami Bapa di dalam surga. Kiranya hikmat daripada Allah, hikmat daripada Tuhan memperlengkapi kami menerima firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat kami renungkan siang dan malam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga, berseluruh hamba-hamba yang ada dalam sekian jemaat ini, gereja Allah, bahkan kepada Bapa kepada sidang kami Tuhan, Engkau senantiasa berlengkapi dengan hikmat daripada Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus, bahkan Tuhan kesehatan Tuhan berikan Bapa dalam surga dalam menggembalakan jemaat ini. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh hamba-hamba-Mu gereja Pentakosta Indonesia di seluruh Indonesia ini, bahkan dimanapun Bapa dalam surga. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, mari Bapa di dalam surga, Engkau berikan hikmat kepada mereka semua Bapa dalam surga, hikmat untuk melayani Tuhan, sehingga Tuhan pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan akan senantiasa memuliakan Engkau Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Yesus Tuhan kami bagi pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, bahkan jajaran menteri Bapa dalam surga, semua perangkat-perangkat negara ini biarlah senantiasa Tuhan bergandeng tangan, satu hati, satu tujuan untuk mengatasi musibah yang terjadi di negeri ini Bapa dalam surga. Biarlah Tuhan sehati sepikir Kau berikan kepada mereka ya Tuhan, sehingga Tuhan dalam musibah ini Tuhan tidak ada pun merasa dirugikan, tidak ada merasa direndahkan, tetapi biarlah kami Tuhan senantiasa sehati dan sepenanggungan. Demikian juga Tuhan para medis, para dokter Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memperlengkapi mereka dengan kekuatan daripada Allah. Biarlah Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat dan pengertian, sehingga Tuhan mereka Bapa dalam surga di dalam pelayanan mereka Tuhan, semuanya Tuhan pakai boleh berhasil. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus.
persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapak. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan kami yang sudah terulur berkati berlimpah dan kami percaya Bapak dalam surga. Bukan karena kami meminta, tetapi Tuhan sudah menyediakan. Dan Bapak dalam surga, persembahan ini boleh kami pergunakan untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Bapak dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, ibadah kami ini kami persembahkan untuk kemuliaan hormat bagi nama. Dipuji dimuliakan Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa penutupan kita, ya Bapa kami dalam surga. Ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Perhatian sebentar. Besok kalau bisa cara kita duduk ibadah itu jangan menghadap ke belakang. Kan kursi itu bisa digeser, jangan ke belakang, ke sini aja semua ya. Kurang bagus saya lihat. Ya, saudara mau duduk mau seperti apa bisa, tapi menghadap ke sini ya. Ya, silakan saja nanti besok. Jadi saya lihat kurang pas kalau saudara menghadap ke sana supaya bisa dilihat pemimpin yang melayani kita pada saat penyembahan itu. Itu lebih mantap. Seperti yang biasa selama ini duduk tapi menghadap ke sini, bukan disuruh menghadap ke sana kan. Jadi itu tidak sadari selama kita 7 malam sepertinya kita semuanya kurang pas. Tapi mulai besok malam yang ke-8 himbauan saya semua kita kalau bisa ambil jarak masing-masing lah. Tadi di sini kosong, di sini rame ya. Bila perlu di sana juga bisa sebagian. Kayak kemarin saya lihat Pak Simorakir masuk di sana di ruang ini bagus juga, nggak apa-apa. Yang penting kan bebas kita berdoa, bukan karena ada sesuatu penekanan, tapi coba dulu kita ada kebebasan, keseriusan di dalam berdoa itu untuk mengundang hadirat Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari tempat ini, dari pastor ini, saya menghimbau seluruh hamba-hamba Tuhan khususnya dengan istri hamba Tuhan, pelayan-pelayan, Pak Guru Sekolah Minggu, penginjil, Pak Hobas,
ikutilah 2 puasa itu sesuai dengan program gereja kita. Artinya karena ini hanya sekali setahun kita lakukan, saya mohon dengan hormat semua pelayan-pelayan yang sudah pernah berdiri di altar ini, lakukanlah ibadah puasa ini. Entah saudara nanti di rumahmu, di tempatmu, silakan saja. Tapi yang pasti, saya akan bacakan firman Tuhan untuk saudara seperti ini. Ya. Kalau tadi Bapak Guru kita berkata, Yunus melakukan 3 hari 3 malam berpuasa. Sebenarnya Yunus itu kan ada 3 hari 3 malam diburu ikan. Nah, nanti yang pasti di dalam Yunus ini dikatakan kepada kita seperti ini cara berpuasanya. Jadi supaya jangan terbeban hanya hamba-hamba Tuhan, saya akan mulai dari Yunus pasal yang ketiga, pertobatan Ninive. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Ninive sesuai dengan firman Allah. Ninive adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Ninive akan ditunggang-balikan. Orang Ninive percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa, perhatikan, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Ninive, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan yang kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin, perhatikan, Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, kita nggak tahu situasi ya yang terjadi di dunia ini, di bangsa kita. Kalau pengumuman dari semalam berandai-andai, kalau mungkin sampai tanggal sekian tetap wabah virus 19 ini enggak henti-hentinya, maka akan diperpanjang. Kapan akan berakhir ini? Tentu kehadiranmu, kehadiran kita semuanya akan terlibat di dalam hal ini. Kita tidak perlu melihat gereja itu, tetapi lewat ibadah puasa kita akan bergabung, menangisi diri kita, menangisi keluarga kita, menangisi bangsa ini, menangisi dunia ini. Kenapa Tuhan boleh izinkan sehingga gereja boleh sampai mengalami beberapa lama kehadiran akan Tuhan menjadi vakum? Ini yang menjadi tangisan kita, pergabungan kita, bukan soal masalah makan dan minum, ya. Tetapi saya percaya apa yang saya bacakan di sini, saya tidak paksakan saudara berpuasa, saya tidak paksakan anakmu yang kecil, tapi sebagaimana raja di kota Ninive, ya, hambanya, ternaknya, sapi lembunya pun menahan diri untuk tidak makan.
Kalau tadi Bapak Guru kita mungkin berkata 3 hari, ya. Karena puasa itu artinya bisa dilakukan 24 jam. Lebihlah dari 24 jam, bukan kurang, kira-kira begitu. Maka untuk ini, saudara nggak usah takut. 24 jam itu sebentar. Kalau besok kita mulai jam 17, berarti jam 5, tank. Masing-masing saudara yang bekerja, persiapkanlah dirimu untuk ini. Di mana jam 5 tank itu nggak ada lagi minum, nggak ada lagi makan. Pokoknya saudara sudah berdoa, udah mengawali puasamu, di mana saudara berdiri, duduk atau tidur, berdoalah di sana, minta kekuatan persiapanmu untuk sampai berakhir nanti sesuai dengan permintaan panitia. Hari Jumat jam 5 kita akan buka bersama. Buka bersama ini juga saudara, kalau saudara agak berat meninggalkan anak kecil, karena ini lokasi kita ini kan mengizinkan, bisa nanti di atas, bisa di bawah. Tapi kita jangan merapat. Ya. Kita bersyukur wilayah kita ini masih diberkati Tuhan. Saya coba monitor untuk lebih dari 8 orang ketakutan. Ya. Jadi saudara bisa menjadi kesaksian hidup ini. Saya katakan bukan kata mudah-mudahan. Ini yang paling kita syukuri. Di mana-mana vakum, nggak bisa bergerak. Ya. PSBB diperlakukan. Kita bukannya melanggar, ya. Seandainya pun mereka datang ke sini kan kita dilihat ada aturannya, lengkap semuanya, ya, lengkap semua sesuai dengan aturan. Cuman kita nggak di rumah saja, ya, kita di gereja saja ini istilahnya, dengan waktu yang singkat juga kita atur, ya, sampai begitu acara-acara kita kurangi. Maka untuk ini bagi anak-anak Tuhan yang di sini, yang di rumah, coba. Saya mau ingin dulu. Kalau tadi Bapak Guru kita sudah singgung sedikit. Artinya bahwa dengan situasi ini seharusnya nggak dihimbau juga kita sudah mengambil bagian masing-masing dalam berpuasa ini. Saudara mungkin nggak bisa sendiri atau saudara terlalu dihantui waktumu dan masalah pekerjaanmu. Gak apa-apa lah, coba pusatkan dulu. Jangan sampai saudara ragu mau melakukan pekerjaan ini. Saat saudara melakukan ini pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Karena ada orang yang berpuasa hanya untuk merubah makanan, merubah rasa. Kalau kita enggak, memang benar-benar artinya memperbaharui sikap kita ini, menangisi diri kita ini, bahkan membawa seluruh keluarga kita, seluruh keadaan dunia, bangsa ini kepada Tuhan supaya benar-benar ini bisa terjawab ini situasi ini, saudara-saudara. Saya kira kita kadang berkata jenuh, bosan, ya, begini dan begitu. Mari ambil sikapmu. Tidak hanya kebaktian 10 malam pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 sampai berakhir. Maka artinya nanti di sana berbeda-beda. Saudara puas, saya nggak terlalu berpikir ke sana masalah makanan dan minuman itu. Tapi coba dulu di tahun 2020 ini, tahun yang banyak, ya, ujian ini, untuk kita bisa melihat apakah tahun 2021 masih kita mampu, apakah tahun 2022 kita masih bisa menyaksikan seperti apa nanti Tuhan memberkati pribadi kita, memberkati istri kita, memberkati anak kita, dan memberkati bangsa ini. Kita akan nikmati ini, sudah. Maka untuk ini dengan singkat saya sampaikan sekali lagi, ya, bekerjalah bagi yang bekerja. Tapi ya seperti ada salah satu hamba Tuhan, untuk saya di sini nggak bisa ikut. Kalau menurut saya tidak memaksa sebenarnya. Coba dulu tanya Tuhan, Tuhan, saya untuk pekerjaanmu. Ya. Artinya kalau memang kira-kira nggak begitu terpaksa di sana, terikat di sana, masa kita yang seperti ini kita nggak bisa sama-sama di sini. Khusus hamba Tuhan, saya mohon itu, hamba-hamba Tuhan saya mohon. Ya. Jangan tinggalkan loteng Yerusalem, jangan tinggalkan tempat ini di dalam 24 jam ini, sudah. Jangan tinggalkan dulu. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, kalau saudara mau dipakai Tuhan, ya. Kalau cuma begini-begini doang cara kita berdoa, cara kita artinya meminta, rugi. Saya takutkan saudara nggak bisa bertahan di Pentakosta ini. Ingat itu. Dan inilah kelebihan Pentakosta. Saudara kan tidak bisa bertahan kalau memang seperti yang saya lihat ini. Ya. Tapi tolong, masih ada waktu. Belum kiamat, masih ada waktu. Besok kita coba perbaharui sikap kita.
Karena saya lebih senang saudara ada urapan, saudara bisa juga melayani daripada saudara memberikan segudang ya uangmu, tetapi kadangkala ya kita nggak tahu ketahanan kita dan kemampuan kita sampai bulan berapa, sampai tahun berapa kita ada di hadapan Tuhan. Ya. Maka untuk ini, dan inilah ciri khas dan itulah doktrin Pentakosta, bahwa di dalam kebaktian 10 malam ini selalu diselipkan itu. Saya hanya sekali saya ingat saya nggak pernah ikut 2 puasa di gereja ini karena pas bulan Mei orang tua kami mertua meninggal di malam yang kedua, kalau nggak salah ketiga ya, ketiga meninggal, sehingga kami harus ya nggak bisa bergabung dengan saudara di tahun-tahun yang lalu. Kami ada di perjalanan, kami ada di Balige, sehingga sampai berakhir kebaktian 10 malam di sini, saya percayakan waktu itu sama hamba-hamba. Tapi selainnya, seperti apapun, saya sudah bina remaja-remaja yang selama ini mengikuti 2 puasa. Saya lihat hidupnya sampai hari ini luar biasa, diberkati Tuhan. Maka pemuda yang mau bergabung juga silahkan saja ikuti di sana dengan disertai doa. Sekali lagi, untuk terakhir saya sampaikan, di sini ada apa itu namanya? Ini permohonan doa ya. Ini ada permohonan doa. Formulir permohonan doa ini karena kami nanti akan banyak berdoa untuk saudara. Jangan seperti tahun-tahun yang lalu, siapa yang perlu didoakan tulis permohonan doanya, kadang udah mau selesai dikasih ya. Coba nanti bawa ini malam, tinggalkan di sini besok. Apa masing-masing permohonan doa saudara dalam rumah tanggamu, di dalam gereja ini utamanya, terutama juga di dalam bangsa ini. Apa? Jangan terlalu hanya diri kita. Walaupun diri kita misalnya tetap di sini ada 5 ya, 5 bait ini materi doa. Jadi artinya supaya nanti kami selama dimulai besok jam 5 di sini ya, ada berapa jam kami akan berdoa untuk permohonan saudara. Mungkin kami nggak ingat, tapi kalau permintaan saudara, 2 saudara, materi saudara, kami akan bisa lakukan di tempat. Saya kira demikian. Masih ada 2 malam lagi ya, 2 malam lagi. Ini malam yang ke-7, 8, 9, 3 malam lagi ya. Ini masih ada kesempatan. Ini malam yang ke-7. Biasanya malam yang ke-7 itu margurak, ya, masih gor-gor. Tapi inilah keadaan kita. Tapi kita juga bersyukur kita masih bisa seperti ini. Itu tanda bukti bahwa gereja ini masih diberkati Tuhan. Maka untuk ini terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara yang sudah mengikuti 7 malam. Maka saya lihat sini silih berganti. Bahkan juga ada yang mau terus hadir, sekalipun dia bukan hamba Tuhan, tapi dia pengen mengikuti bagaimana hadirat Tuhan, janji Tuhan akan digenapi dalam. Segera demikian. Selamat malam, sampai kita jumpa besok. Yang pasti malam yang ke-8 besok. Ikutilah ibadah online ini dengan pujian, dengan renungan dan disertai dengan doa di rumahmu. Tuhan memberkati, puji Tuhan.